Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama dalam perenungan firman Tuhan. Dan kali ini kita sudah berada pada kitab 2 Samuel pasal yang ke-24. Mari kita sama-sama mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk dapat menangkap akan kebenaran-Mu. Karena firman itulah Tuhan pelita bagi kaki kami, terang di jalan kami, mengajar kami, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kehidupan kami, membawa kami dalam segenap rencana-Mu untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu, dan bagi sukacita, damai, sejahtera, kebahagiaan kami di bumi. Terima kasih, berbicara melalui Roh-Mu dalam kuasa firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, 2 Samuel 24 akan saya bacakan dari ayat yang pertama sampai kita tidak membaca keseluruhan. Ada beberapa ayat mungkin nanti saya baca, tapi saya baca dulu di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Maka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap murka Tuhan menyala-nyala lagi terhadap orang Israel. Ia mempengaruhi Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu kata raja kepada Yoab dan para kepala pasukan yang bersama dia, pergilah berkeliling ke segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Lakukanlah penghitungan di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat pertama ini, saudara, atau kisah ini diulangi di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 dalam kisah yang sama. Namun di sana kalau kita membaca, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa bukan Tuhan, saudara-saudara, dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia mempengaruhi Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, ini memang agak panjang, saudara, untuk menjelaskan mengapa seperti ada perbedaan di antaranya. Sebenarnya bukan hal ada perbedaan. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal-hal di dalam Alkitab kadang-kala memang agak sulit bagi kita untuk mengerti, karena kebanyakan dan hampir bagi kita orang-orang percaya di Indonesia khususnya, saudara-saudara, tidak membaca Alkitab dalam bahasa aslinya. Tetapi saudara-saudara, terjemahan dalam bahasa Inggris cukup banyak yang memberikan penjelasan, tetapi ya cukup panjang untuk menjelaskan hal ini. Sebenarnya tidak ada perbedaan, saudara. Allah marah terhadap umat Israel tentu ada penyebab, karena Tuhan tidak pernah murka di dalam perjanjian lama, saudara, kalau tanpa ada dosa atau tanpa ada kesalahan. Saudara bisa membaca itu dalam pasal-pasal dari 2 Samuel sebelumnya. Dosa-dosa apa yang telah dilakukan bangsa Israel terhadap Tuhan dan terhadap pemimpin mereka sendiri, yaitu Daud. Nah, Daud berhasil, saudara-saudara, dalam perjalanannya hingga pada akhirnya di dalam 2 Samuel 24. Keberhasilannya dan akhirnya betul-betul dia memegang tampuk pemerintahan sampai akhirnya, saudara-saudara, dia menjadi raja yang begitu jaya, raja yang luar biasa, mengalami kemenangan dalam setiap peperangan. Dan kalau saudara membaca dalam pasal 24 ini, kemudian kita melihat bahwa
Ada titik di mana dia merasa bahwa semua ini adalah hasil perbuatannya dia. Dia merasa bangga di dalamnya, saudara-saudara. Nah, inilah yang menjadi jalur sebenarnya sesungguhnya bagi iblis, saudara-saudara, untuk datang dan membujuk Daud untuk menghitung umat Israel. Nah, jadi sebenarnya saudara, Allah itu bukan Allah yang merancang yang jahat. Namun Tuhan tahu hal-hal yang terjadi di dalam orang Israel dan hati Daud. Nah, ini menjadi saudara-saudara jalur bagi iblis untuk bisa melakukan sesuatu terhadap orang Israel, dan yang dia gunakan adalah rajanya sendiri. Karena rupanya ada titik yang tidak baik di dalam hati Daud yang menyebabkan pintu bagi iblis untuk melakukan sesuatu bagi bangsa Israel dan bahkan bagi Raja Daud sendiri, saudara-saudara. Nah, jadi tidak perlu kita pertentangkan, karena dalam perjanjian lama itu sering terjadi, saudara, seperti dalam kisah Ayub. Ya, karena untuk menunjukkan sesuatu kadangkala di dalam diri seseorang atau sebuah bangsa, khususnya bangsa Israel, Tuhan seringkali mengizinkan iblis, karena memang iblis punya jalur untuk masuk. Dia izinkan, dia biarkan itu, saudara, ya, untuk dia melakukan apa yang dia mau, supaya terungkap kesalahan itu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia memberi jalan keluar dari setiap kesalahan yang ada. Nanti kita lihat. Nah, di sini saudara-saudara, rupanya bangsa Israel yang sudah banyak melakukan kesalahan, lalu kemudian Daud dalam kebanggaannya, maka iblis punya kesempatan untuk masuk. Iblis membujuk Daud, saudara-saudara, untuk melakukan penghitungan. Nah, kesalahan Daud di sini, saudara-saudara, dalam melakukan penghitungan yang membuat dia nantinya merasa bersalah dan sadar akan keadaannya. Salah satu kesalahan itu, saudara, bahwa tidak boleh dia melakukan penghitungan tanpa ada satu perintah khusus. Ya, karena umat Israel bukanlah milik Daud, bukan umat kepemilikan Daud, tapi bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah. Bukan karena kekuatan orang Israel mereka menang, bukan karena kekuatan Daud juga dia memenangkan peperangan di mana-mana. Kalau kita baca kisahnya, semua karena Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang berperang melalui Daud dan tentaranya. Tuhan bahkan kadang-kala yang melakukannya secara sendiri, langsung melawan para lawan-lawan Daud. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa kesalahan Daud mengadakan sensus itu, saudara-saudara, adalah karena dia merasa itu adalah pasukan atau miliknya. Nah, itu terlihat dari apa, saudara? Terlihat dari laporan setelah sensus diadakan. Ternyata tidak dihitung, saudara-saudara, seluruh rakyat. Yang dihitung adalah yang bisa menyandang perang. Dan itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, saudara-saudara, adalah setiap kali melakukan satu penghitungan, maka mereka harus memberikan uang tebusan atas nyawa mereka. Itu adalah hukum yang ditetapkan Tuhan melalui Musa dalam kitab Ulangan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi semata-mata ini dilakukan, saudara-saudara, oleh Daud karena ada kebanggaan. Ya, mungkin ini yang kita katakan egois atau keangkuhan. Tanpa dia sadar, dia mulai mengandalkan kekuatan. Tanpa dia sadar, dia merasa bahwa ini adalah hasilnya dia. Ini adalah karena kemampuannya dia. Dan akhirnya, saudara-saudara, kita membaca dalam ayat yang ke-10 setelah dilakukan sensus itu. Tetapi gundahlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kata Daud kepada Tuhan, "Aku sangat berdosa karena telah melakukan hal ini.
Sekarang ya Tuhan, singkirkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab aku telah bertindak sangat bodoh. Saudara, Daud memberitahu kita adalah sebuah kebodohan dalam kehidupan ini, saudara, kalau kita menganggap bahwa apa yang kita bisa raih itu karena kemampuan kita sendiri. Apa yang bisa kita dapatkan dalam hidup karena kehebatan kita sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Raja Daud yang begitu jaya, yang begitu luar biasa, tidak ada lagi yang kurang dalam hidupnya. Tetapi dia melihat bahwa ini adalah sebuah kebodohan. Dan Alkitab berkata dalam kitab Amsal, saudara, bahwa kehancuran itu dimulai dari sebuah kebodohan yang bernama kesombongan. Ketika seseorang merasa, saudara-saudara, bahwa dia bisa, dia mampu, dia dengan kekuatannya sendiri, ini kepintaranku sendiri, ini usahaku sendiri, oke. Tetapi apakah yang dapat dilakukan manusia kalau tanpa Tuhan yang memberikan kemampuan dan hak kepada dia, atau karunia kepada dia untuk bisa melakukan dan mendapatkannya? Terlalu banyak contoh di dunia ini, saudara, orang-orang yang hebat yang pada akhirnya mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Dia berhasil secara hebat, tetapi hampa hidupnya. Dan bahkan tidak sedikit orang-orang yang sudah dianggap sukses yang menyelesaikan hidupnya sendiri dengan cara-cara yang tidak terhormat alias bunuh diri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini peringatan buat setiap kita bahwa penting, saudara-saudara, untuk menjaga diri kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Dia, saudara-saudara, mengasihi kita. Dia memberi kemampuan-kemampuan khusus. Dia dapat melakukan lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Dia dapat melimpahkan lebih daripada apa yang dapat saudara usahakan dengan kemampuanmu. Tetapi kalau engkau bergerak dengan kemampuanmu sendiri, engkau sedang terjun bebas, saudara-saudara. Kalau engkau melawan Tuhan adalah hal yang tidak mungkin. Tetapi saudara, di sini kita melihat Daud bertobat. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara, dari setiap hal itu adalah kita bertobat. Dan pertobatan Daud ini, saudara-saudara, harus dia bayar. Inilah yang kita lihat, bahwa Allah adalah Allah yang kasih. Tetapi dia Allah juga yang tidak kompromi dengan dosa. Kesalahan harus tetap dihukum. Dan dia, saudara-saudara, mendatangkan 3 pilihan kepada Daud. Pilihan pertama adalah kelaparan 3 tahun. Pilihan kedua adalah apakah dia mau mengalami, saudara-saudara, dikejar musuh selama 3 bulan. Atau dia 3 hari penyakit sampar. Dan dia memilih bahwa biarlah kita jatuh ke tangan Tuhan saja. Lari, saudara-saudara, itu dikejar musuh. Itu tangan manusia. Kelaparan selama 3 tahun itu juga adalah tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan yang kedua, saudara, adalah penyakit sampar. Tetapi Tuhan menjatuhkan yang ketiga ini adalah penyakit sampar. Dan ketika terjadi pemusnahan atas orang-orang Israel, malaikat yang diutus itu mulai menghunus pedangnya melakukan pembunuhan, saudara, terhadap penghancuran terhadap orang Israel. Tuhan, kita lihat di sini dikatakan bahwa ketika malaikat mengacungkan tangannya ke arah Yerusalem untuk memusnahkannya, Tuhan menyesal atas malapetaka itu. Ya, Tuhan sebenarnya tidak pernah menginginkan dan merancang yang jahat, saudara. Iblis melakukan kejahatan itu. Dan kita lihat Tuhan yang menghentikan selalu. Lalu apa yang dituntut? Di sini nabi diutus Tuhan, yaitu Nabi Gad, datang kepada Daud dan meminta kepada Daud untuk membangun mezbah di mana dia melihat malaikat terakhir menyarungkan pedangnya kembali. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di mezbah itu dia membangun
mesbah kepada Tuhan. Dia membayar tempat itu kepada Arauna yang memiliki tanah itu, saudara. Dan kemudian dia membangun mesbah, membakar korban di atasnya. Di sini kita melihat kasih Allah, saudara, bahwa ada kesalahan, ada dosa yang menjadi jalur bagi iblis, saudara-saudara, untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh siapapun, dan bahkan Tuhan tidak menginginkan sama sekali dan merancang hal itu. Tetapi saudara-saudara, ketika bencana itu terjadi, Tuhan yang penuh kasih menunjukkan anugerahnya melalui sebuah korban itu berbau harum di hadapan Tuhan, dan lewat itu pengampunan terjadi. Bencana selesai, saudara-saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita belajar dari sana? Di dalam kehidupan ini Tuhan telah mengaruniakan yang terbaik buat kita orang-orang percaya khususnya. Dia memberikan, dia menebus hidup kita. Dia memperlengkapi kita dengan berbagai talenta, karunia, kemampuan, hikmat-hikmat khusus atas anak-anaknya, yang bisa melakukan banyak perkara. Bukan hanya di dalam hal rohani, tetapi saudara, dimanapun, khususnya di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan pekerjaan di mana saudara berada. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan mengaruniakan kekayaan, bahkan kepada anak-anaknya. Kelimpahan hidup ke dalam anak-anaknya. Tetapi satu hal, saudara, yang sering terjadi, yang kita tidak sadari adalah kita tidak menjaga hati. Kalau Tuhan meminta kita untuk menjaga hati, melalui Raja Salomo menuliskan Amsal pasal yang keempat ayat 23, saudara-saudara, jagalah hatimu dengan semua hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga, cara apapun itu, jaga dengan baik. Dan kita tahu itu hanya bisa kita jaga dengan kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Karena dari situlah sumber hidup. Dia mengajak kita untuk menjaganya. Kenapa, saudara-saudara? Karena di sanalah, saudara, terletak akan masa depan yang baik atau yang buruk bisa kita lihat. Itu melalui hati. Karena di sana iblis bisa membaca, saudara-saudara. Kalau kita mulai serong, dia bisa melihat. Dan dia punya jalur untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita bersyukur, kita ditebus, kita diampuni, kita telah diberi hidup yang baru. Karena itu, saudara-saudara, menjaga hati penting. Karena itu, saudara-saudara, bersekutu dengan Tuhan. Janganlah kita seperti kebanyakan orang yang membiasakan diri, saudara-saudara, meninggalkan atau tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sana, saudara-saudara, kita bisa bersama-sama saling menguatkan. Itu salah satu cara yang Tuhan beri. Tapi seringkali, saudara-saudara, dunia ini cukup menarik untuk membuat kita mengabaikan perintah atau hal-hal yang Tuhan sediakan untuk memelihara, menjaga kita, untuk membuat kehidupan kita selalu penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Kita memilih lagi jalan kita sendiri, tapi Tuhan selalu penuh kasih. Ketika kita mulai memilih jalan sendiri, Tuhan selalu datang dalam kasih dan berbicara kepada kita. Sama seperti hari ini lewat Daud, dia berbicara kepada saudara dan saya. Kalau mungkin ada hal-hal dunia ini mulai membuat hati kita, saudara, merasa sejenak, saudara, saya katakan, karena hal-hal dari dunia ini semu. Sejenak merasa damai, tetapi setelah itu saudara akan mencarinya lagi dan mencarinya lagi dengan cara yang bisa harusnya lebih hebat lagi. Tidak ada damai sejahtera di dalam dunia selain di dalam Kristus yang telah diberikan kepada kita. Karena itu, saudara, jangan tukar dengan apapun dalam hidupmu ini. Jangan biarkan hatimu dimulai dikuasai keangkuhan, mulai dikuasai merasa engkau karena engkau sendiri, bukan karena Tuhan. Karena merasa karena kekuatanmu, kemampuanmu, karena engkau bisa begini, engkau bisa begitu. Itulah awal titik kehancuran. Tetapi Tuhan tidak mau saudara hancur. Iblis yang mau saudara hancur. Dia datang merampak. Dia datang, saudara-saudara, mencuri, merampok,
dan untuk membunuh hidupmu. Kalau bisa dia curi semua yang terbaik dalam engkau. Dia rampok saudara-saudara. Dia paksa, dia ambil daripadamu damai sejahtera, sukacita itu, kelimpahan Tuhan itu. Dan dia ingin bunuh saudara. Dia mau bunuh damaimu. Dia bunuh sukacitamu dengan Tuhan. Dia bunuh persekutuanmu dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya. Dia bunuh saudara-saudara akan imanmu. Pada akhirnya dia membunuh engkau dalam tempat yang paling tidak diharapkan, dalam kekekalan yang menyala-nyala. Mari saudara-saudara, lewat ini Tuhan telah membangun mezbah itu buat kita, yaitu Yesus Kristus menjadi korban di atasnya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Itu sudah selesai. Sekarang saudara, apa yang telah dia selesaikan tinggal kita jalani sebenarnya. Dia telah menyediakan semua di dalam. Dia telah mencurahkan semua berkat rohani di dalam surga. Tidak ada yang tersisa. Kita tinggal menikmatinya di dalam saudara persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam saudara kita, dalam hadirat Tuhan. Dalam senantiasa pengenalan kita yang semakin baik di dalam Tuhan. Kiranya kisah Daud ini saudara mengingatkan kita untuk tidak berbangga diri, bermegah diri. Tetapi justru ketika kita semakin dilimpahi oleh Tuhan, semakin banyak hal kita miliki dalam hidup, semakin kita menyadari satu hal, kita harus menjaga supaya iblis tidak punya kesempatan untuk mencuri dari kita. Allah tidak ingin itu hilang daripada saudara. Allah tidak merancang sedikit pun untuk menghancurkan saudara. Tetapi kalau saudara membuka celah, iblis itulah yang melakukannya. Tapi puji Tuhan, Yesus telah mengalahkan iblis. Dia telah meremukkan kepalanya. Dan kuasa kemenangan itu diberi kepada saudara dan saya. Diberikan kepada kita. Jangan biarkan kuasa kemenanganmu dirampas lagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Hidup dalam syukur, bersekutu dengan Tuhan. Tunaikan mezbah kita di hadapan Tuhan. Ada satu hari saja Tuhan beri kepada kita, misalnya setiap hari Minggu, untuk kita datang di mezbah itu, saudara, bersyukur. Mezbah berarti kita harus bawa korban-korban kita kepada Tuhan. Syukur, hidup kita bawa. Datang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah membayar tebusan atas nyawa kita. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini, saudara, menyertai hidup kita. Karena kebenaran itulah yang bisa memerdekakan saudara dan saya. Apa yang kau hadapi hari ini? Apakah merasa berpuas diri sudah? Apakah saudara merasa ada hampa dan kau mencarinya di tempat-tempat lain? Banyak hiburan dari dunia ini, wisata yang disediakan buat kita. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, peristirahatan yang terbaik dari segala kehampaan dan kelelahan hidup kita adalah di dalam Allah. Dengan semakin kita mengenal, semakin dekat di dalam Dia, semakin kita merasakan dan tahu dan mengalami akan arti damai, sukacita yang sejati, yang tidak bisa dikalahkan oleh pergumulan apapun di dunia ini. Kiranya ini yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara bagi kami. Tuhan menyelidiki, Tuhan tahu hati kami. Dan ada titik-titik ya Tuhan yang mulai masuk ke dalam keangkuhan. Tapi Engkau telah mengalahkan semua. Memberi kemenangan-Mu. Dan kamilah umat pemenang. Dalam kuasa iman yang Kau beri. Kami tidak jatuh. Kami tidak terperosok. Tetapi Tuhan menopang kami dengan kasih dan anugerah-Nya. Di dalam nama Yesus. Berkat-Mu atas umat-Mu. Amin.
Puji Tuhan, kiranya anugerah berkat kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahkan dalam kita membuat kita terus bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, karena itu telah diberikan bagi kita. Tuhan memberkati. Saya, Pastor Samuel Azari Arapa, menyampaikan salam restorasi.